Beralih ke informasi mengenai dunia politik, kalau kita tahu baik sekarang ini kan bakal calon presiden sudah sempat namanya muncul, salah satunya Anies Baswedan ya, meskipun belum ada deklarasi dari beberapa partai politik yang rencananya akan berkoalisi. Tapi ini juga ada nama yang digadang-gadang akan mendampingi Anies Baswedan. Ya, ini adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Namun, pimpinan nomor 1 di Jawa Timur itu belum menyatakan sikap apapun. Kabar pimpinan nomor 1 di Provinsi Jawa Timur menjadi calon cawapres ini mendampingi Anies Baswedan beredar dan mencuat di kalangan masyarakat di Pulau Madura. Namun Khofifah masih belum menyatakan sikapnya atas informasi tersebut. Nah, sifat Khofifah ini terlihat saat Ketua Umum Muslimat NU ini mendatangi Pondok Pesantren At-Taraqi di Jalan Raya Karongan dan Pondok Pesantren Prajen wilayah Camplong Kabupaten Sampang yang terkena banjir. Gini, teman-teman bisa merunut saat saya di Kementerian zaman Gus Dur, itu Menteri Perempuan, Kepala BKKBN, lalu Menteri zaman Pak Jokowi, Menteri Sosial kemarin. Saya pun pada saat debat saya sampaikan bahwa saya ingin pastikan bahwa komitmen saya untuk membangun pemerintahan yang bersih. Jadi pada posisi ini saya ingin meyakinkan, memastikan kepada teman-teman semua, karena saya sudah 2 kali menjadi menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdamaian. Dari kajian SMPIS Lembaga Survei Masyarakat People Reference Center yang tergabung dalam Hukum Kebenaran, setelah mencermati dan menganalisis eskalasi perpolitikan di tanah air, nampak terjadi dinamika yang menggairahkan menyongsong pergantian kepemimpinan nasional pada pemilihan presiden tahun 2024 yang akan datang. Sampai hari ini bakal calon presiden yang sudah serius melakukan sosialisasi intensif adalah Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. Ketiga partai sudah jelas mendukung Anies Rashid Baswedan. Dukungan dari ketiga partai sudah memenuhi persyaratan threshold untuk pendaftaran sebagai peserta pemilihan presiden 2024. Untuk melengkapi wakil presiden, aspirasi kami dari jaringan nasional SMPIS mempunyai pandangan penilaian hendaknya partai koalisi mempertimbangkan menetapkan nama Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, sebagai calon wakil presiden. Pertimbangan objektif sebagai berikut. Pertama, Anies Baswedan dan Khofifah Indar Parawansa keduanya dulu adalah dari pemerintah sebelumnya. Jadi ada sustainable yang berkelanjutan dalam pengelolaan bernegara, karena bukan lahir dari kejadian revolusi yang tiba-tiba. Proses pergantian kepemimpinan berkala yang sehat 5 tahun sekali. Seperti hasil kerja produktif Anies Baswedan di DKI Jakarta merupakan mahakarya yang akhirnya mendapatkan penghargaan di dunia standar internasional. Pembangunan model Anies Baswedan merupakan sintesis sekaligus melahirkan tesis baru, hasil kreativitas dan inovatif dari yang kolaboratif, yaitu pembangunan yang tanpa merusak lingkungan atau menggusur apa-apa yang telah dibangun para gubernur sebelumnya. Demikian juga nanti sudah dapat diprediksi apabila pasangan Anies Khofifah memimpin negara ini, dapat dipastikan gaya kepemimpinan dan manajemen pengelolaan negara yang elegan, mengamalkan semua butir Pancasila, khususnya penekanannya pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana kita saksikan, modal kepemimpinan Anies dan Khofifah ketika menjabat gubernur sebagai bukti empiris yang objektif dapat kita nilai bersama. Kedua,
Profil latar belakang kedua figur calon pemimpin negara ini, komitmennya terhadap kebangsaan dan negara NKRI. Anies Baswedan berlatar belakang intelektual, pendidik dari keluarga keturunan salah satu pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kakeknya Bapak Abdurrahman Baswedan adalah pahlawan nasional, anggota Badan Panitia Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Jadi tidak diragukan lagi soal loyalitas terhadap negara. Jiwa nasionalismenya dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara terbentuk sejak di lingkungan keluarga. Anies sendiri sejak muda aktivis pergerakan. Hampir sepanjang perjalanan hidupnya berbuat untuk memikirkan kemajuan negara ini. Demikian juga figur Hovifah yang tidak jauh berbeda dengan Anies. Beliau intelektual dan aktivis. Hovifah agak spesifik berkecimpung di ormas keagamaan sebagaimana warga Nahdlatul Ulama dan di partai politik. Berbeda dengan Anies yang memposisikan diri sebagai figur independen mengikuti garis politik kakeknya Abdurrahman Baswedan. Ketika mendirikan partai politik untuk tujuan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, partainya dibubarkan. Lalu mengikuti garis politik negara NKRI. Itulah Anies Baswedan yang sering dituduh oleh para buzzer sebagai penganut politik identitas NKRI. Jadi sudah jelas Anies Baswedan dan Hovifah Indah Parawansa adalah Pancasila sejati berlatar aliran nasionalis agama, bukan aliran nasionalis sekulerisme. Ketiga, apa yang bisa kita harapkan dari pasangan kedua negarawan ini sesuai jejak prestasi dan legasinya, serta memperhatikan tantangan kondisi negara yang sekarang ini lagi dirundung banyak masalah. Maka diperlukan kehadiran pasangan pemimpin yang punya integritas tinggi, pasangan yang punya kesamaan chemistry, punya dedikasi yang sudah teruji, punya ekstra kapabilitas dan kapasitas, dan punya aksesibilitas tinggi, bisa diterima di semua golongan dan agama. Itulah Anies Baswedan dan Hovifah Indah Parawansa. Adanya wakil presiden yang perempuan mempunyai nilai plus tersendiri. Aspirasi dan inspirasi kaum perempuan dapat terabsorpsi secara utuh dan benar oleh negara, sehingga eksistensi kaum perempuan emak-emak dapat terakomodir dengan baik. Semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk yang benar, yang terbaik kepada pemimpin negara bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah aspirasi kata pengantar kami dari SMP. Selanjutnya rekan-rekan silakan menyampaikan deklarasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Habib Ahmad Syihab, Ketua Umum, dan Dr. Andes Dodi Rudianto sebagai Sekretaris Jenderal. Jakarta, 10 Februari 2023.